Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan masih tetap kita akan berbicara tentang akan berlangsungnya cabang sepak bola di Asian Games yang berlangsung di kota Hangzhou di Cina, di mana tim Indonesia akan memulai laga pertama pada besok hari, itu tanggal 19 September menghadapi Kyrgyzstan. Ya, Kyrgyzstan tim yang cukup kuat juga, tidak boleh dianggap enteng. Walaupun kita punya tekad untuk bisa memenangkan pertandingan, karena kita di grup F ini kan selain Kyrgyzstan ada Cina Taipei dan juga dengan Korea Utara. Pertandingan pertama sangat menentukan. Nah, posisi kita untuk lolos itu terbuka, bahkan boleh saya bilang terbuka lebar. Ini juga seiring dengan kabar terakhir, ya, kabar terbaru yang saya dapatkan bahwa Afghanistan dan Suriah yang berada di grup C itu mengundurkan diri dari ajang sepak bola di SEA Games Hangzhou. Nah, mereka di grup C ini sebenarnya ada 4, selain Afghanistan dan Suriah juga ada Hong Kong di sana dan juga ada Uzbekistan. Ya, berarti tinggal 2, Uzbek dan Hong Kong yang akan bertarung di sana. Nah, sistemnya akan berlangsung mereka di grup C ini. Ya, 2 tim ini mungkin akan bermain masing-masing 2 kali, akan dihitung secara agregat untuk menentukan siapa juara grup, apakah Uzbek atau Hong Kong, untuk bisa dinobatkan sebagai juara grup C dan lolos, walaupun ini hanya 2 tim kan, dengan mundurnya tadi saya bilang, ya, ada Suriah dan Afghanistan. Nah, sebenarnya ini menguntungkan buat kita. Di di Asian Games ini, juara dan runner up itu langsung lolos. Tadinya ada 23 tim, ya, terbagi dalam 6 grup. Nah, juara runner up akan langsung lolos ke babak selanjutnya. Ditambah lagi ada 4 runner up terbaik yang akan mengisi slot di 16 besar nantinya. Dengan mundurnya Suriah, mundurnya Afghanistan ini, maka peluang itu terbuka bagi siapapun menjadi 5 negara yang bisa mengisi slot di 16 besar, termasuk Indonesia. Jadi kita ini diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Kalau kita menang saja melawan Kyrgyzstan nantinya, posisi kita peluang itu bisa lolos sudah di tangan. Karena ada 5 nantinya, hanya 1 tim yang tidak akan lolos ke 16 besar sebagai 5 peringkat terbaik, ya, untuk bisa berada di sana, yang tadinya dari 4 peringkat terbaik. Posisi ketiga, ya, ini posisi ketiga. Karena kan juara runner up sekali lagi sudah langsung lolos. Nah, kita menang atau kita draw dengan Kyrgyzstan, katakan draw, dan kita menang melawan Cina Taipei, udah aman. Bahkan kita bisa menjadi runner up. Kalau runner up sudah pasti lolos. Nah, saya lagi bicara sebagai peringkat ketiga terbaik. 4 jadi 5 tim. Jadi bagi Indra Sapri, tanpa seorang Ramadan Sananta yang tidak berangkat seperti dalam konten video saya sebelumnya, ini aman-aman saja. Yang penting fokus, ya, bermain saja, fokus menghadapi pertandingan pertama yang selalu sulit di laga awal menghadapi Kyrgyzstan. Tidak boleh main-main karena Kyrgyzstan berpeluang juga untuk bisa mengalahkan tim Indra Sapri. Makanya kita melewati pertandingan ini dengan tidak kalah saja. Dengan tidak kalah, peluang kita untuk lolos sangat terbuka. Karena setelah itu tanggal 21 melawan Cina Taipei dan tanggal 24, ya, kita akan berjumpa dengan Korea Utara. Jadi 1 menang, 1 imbang, 1 kalah udah aman. Apalagi kita dengan 2 kemenangan atau 1 kali kalah, ya, atau kalau kita 3 kali menang, ya udah pasti juara grup, ya. Runner up lolos dan peringkat ketiga sudah di tangan bagi tim asuhan Indra Sapri ini. Jadi harus tetap semangat, ya. Pemain-pemain disiplin di lapangan, mental harus kuat, berani bermain, ya, dan tentunya memanfaatkan setiap peluang yang ada. Finishing touch yang menjadi selalu penyakit bagi tim kita ini harus ditingkatkan, tidak boleh, ya, membuang-buang banyak peluang. Sekecil apapun peluang harus bisa mencetak gol. Masalahnya memang di lini depan dengan ketidakhadiran Ramadan Sananta memang berkurang. Praktis Indra hanya akan menggantungkan kepada seorang Titan, ya, Titan Agung ini, pemain Bayangkara yang secara pengalaman tidak sebagus Ramadan Sananta. Kalau bicara pengalaman, apalagi kan Titan itu jarang dimainkan. Tapi inilah kesempatan untuk membuktikan. Ya, siapa tahu kita lihat Titan termotivasi menjawab kepercayaan dari Coach Indra ketika dia dimainkan melawan Kyrgyzstan dan dia bisa membuat gol. Ini luar biasa. Jadi opsi di depan itu selain Titan masih ada Egy yang bisa masih ada Ramai Rumakik, tentunya ada Hugo Zamir yang bisa dimanfaatkan oleh Coach Indra Sapri. Nah, bagaimana kalau kita lolos? Ya, hitung-hitungannya, ya, katakan kita lolos sebagai, nggak usah muluk-muluk juara grup atau peringkat kedua lah, peringkat ketiga aja sebagai runner up terbaik, lolos ke babak selanjutnya. Lawan yang sudah menunggu kita kalau kita runner up terbaik itu mungkin Uzbek, ya. Kalau Uzbek bisa menjadi juara, ya, dia akan melawan Hong Kong, akan ketemu kita dengan Uzbek catatan sebagai juara grup C. Ya, itu
kalau kita bisa menjadi runner up, jadi rame melawan Uzbek di babak 16 besar. Tapi kalau kita runner up, ya, itu kita bisa ketemu dengan Korea Selatan kalau nggak salah, ya, sebagai juara grup. Di sebelah grup E, itu Korsel bisa akan menjadi lawan kita. Kita kan sudah ketemu Korsel. Kita hanya kalah tipis 1-0 dan permainan kita meningkat bagi Iqbal Dwi Yange dan kawan-kawan. Dan ini menjadi modal kuat di saat kita kalau bisa bertemu dengan Korsel di babak 16 besar. Itu. Ya, ini yang kita akan tunggu. Kalau kita menjadi juara grup, kemungkinan lagi yang akan melawan kita adalah Bahrain, Kuwait, atau Thailand. Mereka juga ada di grup E. Ya, karena itu kan perebutan tempat juara ketiga, Korsel diuntungkan di sini. Tapi kalau juara kedua bisa aja Kuwait. Ya, bisa Bahrain. Bisa Thailand. Katakan kalau dengan Thailand, ini yang ditunggu. Ketemu dengan kita. Kalau posisi kita sebagai juara grup F. Dengan catatan, tidak terkalahkan tentunya. Kita mungkin bisa menahan imbang Korea Selatan di pertandingan, Korea Utara di pertandingan terakhir. Kita bisa menang 2 kali. Kyrgyzstan dan Cina Taipei kan bagus. Apalagi kalau kita bisa menang melawan Korea Utara. Ya. Tapi kita nggak usah berpikir dan muluk-muluk lah. Ya. Saya pikir tadi juara ketiga terbaik aja di antara 5 tim. Atau juara kedua, runner up, sudah cukup buat kita. Tapi lawan-lawan saya bilang tadi, runner up kita akan bisa ketemu Korea bisa menjadi juara grup, atau bahkan kalau Thailand bisa menjadi juara grup, Thailand akan menghadapi kita. Ya. Dan kalau kita jadi juara grup, ya lawannya ya peringkat kedua yang saya bilang tadi. Jadi peluang terbuka, ya, bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk bisa melaju keluar dari fase grup. Sekali lagi buat saya, selamat berjuang. Buat Rizky Ridho dan kawan-kawan, ya, semoga Anda bisa mendapatkan hasil terbaik dan melaju ke babak 16 besar dengan 3 opsi yang Anda bisa dapatkan sesuai yang saya bilang. Ya, peringkat ketiga terbaik, runner up, dan juara grup F. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.